selatan atau dari arah Thailand Portable diimbau untuk Nih, ini ada yang tahu ikan apa nih? Ikan pari, ikan pari. Ikan hiu terganas. Waduh, itu rupanya sama kakak penyelamnya. Hebat banget kakak penyelam. Aduh. Halo Sobat Jalan-Jalan ID. Kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke SeaWorld Ancol. Nah, mumpung masih dalam suasana liburan sekolah, sepertinya SeaWorld cocok banget jadi salah satu destinasi wisata yang menarik dan edukatif. Di video aku kali ini, aku menggunakan transportasi umum untuk menuju ke Ancol. Tepatnya menggunakan kereta komuter lain yang tentunya sangat hemat budget loh. Aku berangkat dari stasiun Kebayoran ya. Setelah kita tap kartu, kita menuju peron 2. Peron 2 ini adanya di bawah ya teman-teman. Sesuai papan petunjuk, peron 2 ini menuju ke stasiun transit Tanah Abang. Jalur sebelah sini untuk kereta menuju stasiun Tanah Abang ya teman-teman. Nah, kalau di seberang kita itu kereta untuk menuju Rangkas Bitung. Wah, akhirnya kereta kita datang juga nih. Tepat pukul 9.42, kereta menuju stasiun Tanah Abang melintas. Kita naik dulu yuk. Kereta menuju stasiun Tanah Abang di hari weekend cukup ramai dan berdesak-desakan. Harap berhati-hati dan perhatikan langkah kaki kalian ketika memasuki kereta ya. Nah, kita sudah sampai di stasiun transit Tanah Abang. Kereta tiba pada pukul 9.55, yang artinya perjalanan dari stasiun Kebayoran ke Tanah Abang memakan waktu sekitar 13 menit. Setelah turun dari kereta, kita menuju ke peron 2 untuk menuju stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Kampung Bandan. Naik eskalator ini ya, dan harap selalu ikuti papan petunjuk. Kalau kalian bingung, tinggal tanya aja ke petugas. Setelah naik tadi, berdasarkan papan petunjuk, kita turun lagi nih. Nah, kita ke peron 2 ya. Peron 2 itu untuk ke Kampung Bandan. Peron 2 ada di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, keretanya pas banget nih, udah datang. Kereta tiba tepat pada pukul 10.07. Untuk kereta ini melewati stasiun Duri, Angke, kemudian ke Kampung Bandan ya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, untuk menuju ke Ancol kita turun di stasiun transit Kampung Bandan. Kemudian setelah dari stasiun transit Kampung Bandan, kita menaiki kereta lainnya menuju ke stasiun Ancol Priuk. Saat itu keretanya nggak terlalu ramai ya teman-teman, jadi aku bisa duduk nih sambil melihat-lihat pemandangan di luar jendela dari kereta. Akhirnya kita sampai di stasiun Kampung Bandan tepat pada pukul 10.27, yang artinya dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Kampung Bandan memakan waktu sekitar 20 menit. Sekarang kita turun nih teman-teman ke peron 8. Peron 8 ini adalah untuk menuju ke stasiun Ancol dan Tanjung Priuk. Ikuti aja ya petunjuknya, dan kalau bingung lagi-lagi tanya aja ke petugas. Jalur 5 tujuan Bekasi via Pasar Senen. Selesai beberapa persiapan di Nah, kalau sudah sampai sini, kita belok ke kanan untuk menaiki tangga menuju ke peron 8 ya teman-teman. Sekali lagi aku mau menginformasikan, peron 8 ini menuju stasiun Ancol Tanjung Priuk. Jangan lupa turun di stasiun Ancol ya tentunya. Di stasiun Kampung Bandan, aku menunggu kereta agak lama nih.
Nanti kalian lihat aja pengumuman di papan LED-nya mengenai jadwal kedatangan kereta. Lama perjalanan dari stasiun Kampung Bandan menuju stasiun Ancol hanya memakan waktu sekitar 4 menit. Ini sekarang aku masih menunggu kedatangan kereta menuju stasiun Ancol. Cuacanya juga udah lumayan terik ya teman-teman. Akhirnya kita tiba di stasiun Ancol tepat pada pukul 10:48. Untuk tap ke pintu keluar ada di sebelah kanan, dan ternyata ini tuh hemat banget loh teman-teman. Perjalanan dari stasiun Kebayoran menuju stasiun Ancol hanya memakan biaya Rp3.000. Wow, hemat banget kan? Nah, dari pintu keluar stasiun udah ada abang ojek yang memanggil-manggil nih. Tarifnya kalau nggak salah sekitar 10.000. Kalian bebas mau menaiki apa, mau naik ojek bisa, mau naik angkot bisa. Kalau untuk angkot kemarin tuh aku menghabiskan biaya sekitar 15.000 berdua. Nah, kalau kalian mau ke SeaWorld-nya, kalian turun di pintu timur ya teman-teman nih, seperti aku ini. Kalau kalian ingin ke pantai atau ke Dufan, tinggal turun di pintu barat. Atau kalau kalian ragu gitu, tanya aja ke supir angkotnya. Oke, sekarang ikuti aku dulu. Kita akan membeli tiket masuk orang. Untuk WNI di harga 30.000, kemudian WNA di harga 33.000. Pembayaran bisa menggunakan cash maupun kris. Sebenarnya kalian juga bisa loh membeli tiket di online di website Ancol. Kalau kalian membawa kendaraan, kalian wajib membeli tiket untuk parkir mobilnya di harga 35 dan motor di harga 20.000. Karena Ancol ini kan luas banget ya teman-teman, kita menunggu bis warawiri gratis yang disediakan oleh Ancol. Jangan lupa untuk menunggu di halte yang telah disediakan. Nah, kita nunggu agak lama nih, mungkin sekitar 10-15 menit. Fasilitas bus warawiri gratis ini sangat nyaman loh. Dan bus ini tuh berhenti di halte-halte yang telah disediakan. Jadi kalau kalian bingung, lagi-lagi jangan malu untuk bertanya ke petugas. Kalian mau kemana? Misalnya mau ke Samudra, mau ke SeaWorld, atau ke Jakarta Birdland sih deket ya dengan SeaWorld. Ini adalah pemandangan yang bisa kita lihat dari dalam bus warawiri gratis. Untuk menuju ke SeaWorld tidak memakan waktu lama ya, mungkin hanya sekitar kurang dari 5 menit. Jadi aku mau informasikan, kita tuh nggak berhenti langsung di depan SeaWorld ya teman-teman, agak jalan gitu. Tapi tenang aja, untuk jalan kaki menuju ke SeaWorld dari halte pemberhentian itu tidak jauh. Kalau kalian bingung, kalian tinggal tanya aja ke petugas atau bisa menggunakan maps pejalan kaki. Nah, ini halte pemberhentian dari bus warawiri yang kita naiki tadi, tepatnya di depan gondola Ancol. Untuk menaiki gondola ini berdasarkan harga di web yaitu 75.000 ya. Kalian bebas menaiki wahana ini sepuasnya seharian. Kalau kita sudah ketemu logo ini, berarti tandanya kita sudah dekat nih di area SeaWorld Ancol. Kalian tinggal lurus aja ya. Berdasarkan video ini nanti kalian tinggal belok kiri. Nah, ini adalah area parkirnya. Dari area parkir ini kita jalan kaki aja ya teman-teman, lurus saja sampai ketemu gerbang utama SeaWorld Ancol. Nah, ini yang aku maksud, gerbang utama SeaWorld Ancol. Untuk kalian yang mau drop off bisa di titik ini ya. Saran aku supaya kalian lebih puas untuk explore SeaWorld Ancol, datangnya di pagi hari aja. Aku datang ke sini sekitar pukul jam 12 siang. Terus jangan lupa melewatkan pertunjukan-pertunjukan memberi makan ikan. Nanti aku akan spill ya di dalam video ini.
Sebagai informasi, SeaWorld dibangun pada tahun 1992 di tanah seluas 3 hektar. Tempat wisata ini memiliki luas bangunan utama sebesar 4.500 meter persegi. Walaupun sudah berdiri selama lebih dari puluhan tahun, SeaWorld tidak pernah sepi dari pengunjung. Terakhir aku kesini tuh di tahun 2021, lalu ketika aku kesini di tahun 2024 ternyata ada banyak perubahan-perubahan loh, tentunya lebih modern ya. Nah, ini untuk antrian pembelian tiketnya ya. Untuk harga tiketnya seperti yang tertera di layar ini. Aku mau kasih informasi penting untuk kalian yang tujuannya hanya ingin ke SeaWorld aja. Kalian bisa membeli tiketnya melalui online. Kalau kalian membeli tiket di sini, kalian wajib membeli paket bundling. Untuk kalian yang mau ke Jakarta Birdland, tidak jauh letaknya di area SeaWorld. Dari Jakarta Birdland sudah kelihatan nih untuk pintu masuk area SeaWorld. Sebelum memasuki area SeaWorld, kita dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Bisa kita titipkan dulu ya ke petugas. Nah, ini untuk peraturan-peraturannya. Karena aku datang sudah agak siang, jadi di sini agak lengang ya. Mungkin kalau pagi di sini antriannya padat. Untuk jam operasionalnya Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai 16.30, sedangkan untuk weekend di Sabtu Minggu jam 9 sampai 16.30. Sebelum gate masuk, kita bisa melihat layar tentang jadwal pemberian makan biota laut. Nih, aku spill ya untuk jadwal-jadwalnya. Kalian tinggal pause aja videonya. Di depan gate masuk, kita tinggal serahkan saja tiket yang berisi barcode ke petugas. Nanti tangan kita di-stempel menggunakan stempel SeaWorld. Untuk kalian yang ingin mengabadikan momen di sini, ternyata di sini tuh ada jasa foto bersama ya. Cuma aku kurang tahu nih untuk harganya. Nah, sekarang ikutin aku petualangan di bawah laut di SeaWorld. Di awal masuk kita akan disajikan dengan akuarium yang berisi biota yang hidup di sekitar Amazon. Ada juga akuarium khusus ikan piranha. Lalu masuk ke area lebih dalam, kita akan disajikan dengan ikan-ikan yang ada di dalam mobil, bintang laut, penyu, ubur-ubur, dan masih banyak lagi biota laut lainnya. Simak video ini ya teman-teman, jangan di-skip. Ada salah satu yang unik, namanya pari seperti macan tutul. Biota laut ini baru dihadirkan loh di SeaWorld pada April 2024 ini. Fakta uniknya, ikan pari ini merupakan salah satu hewan yang berbahaya ya, dan memproduksi racun yang bernama serotonin. Di area selanjutnya kita akan bertemu dengan akuarium yang berisi ratusan ikan piranha. Ikan ini memiliki gigi yang sangat tajam. Walaupun coraknya sangat cantik, ikan ini juga tentunya berbahaya loh. Ikan piranha ini merupakan salah satu jenis ikan predator. Dia dapat memangsa ikan lain dengan giginya yang tajam dan runcing. Lalu di area selanjutnya kita akan menemui ikan di dalam mobil. Ketika di tahun 2021 aku kesini, di sini belum ada loh teman-teman. Nah, ini tuh unik banget ya, ikan di dalam mobil gitu. Selanjutnya ada mini kolam berisi ikan pari.
Lalu di sini tuh ada akuarium berupa panorama gitu. Jadi ikan mengelilingi kereta dan juga mobil yang berada di dalam akuarium. Kayaknya ini juga baru deh di tahun 2021, sepertinya aku belum melihat panorama akuarium seperti ini. Ada kepiting Raja Alaska yang memiliki fakta unik mempunyai ukuran capit yang berbeda. Oh ya, aku mau kasih informasi. Biota-biota di dalam SeaWorld Ancol ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar dan 19 akuarium serta 4 kolam terbuka. Setiap tampilan akuarium memiliki tema khusus. Selain itu, untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan juga dilengkapi dengan label berisi informasi mengenai biota, baik secara biologis maupun keunikannya. Masih banyak banget biota-biota laut lainnya yang akan aku tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa menyaksikan pertunjukan pemberian makan ikan yang ada di video aku kali ini. Dijamin sangat keren banget. Terus ada ikan yang tampilannya lucu banget. Ini bibirnya kayak pakai lipstick gitu ya. Dia satu akuarium bersama dengan belut moray. Belut moray ini sering bersembunyi di celah atau lubang batu karang loh. Cara bernafas si belut moray adalah dengan membuka dan menutup mulut untuk memindahkan air ke insang. Ayo kita lanjut lagi explore area berikutnya. Di area sini tuh ada ikan lepu ayam. Warnanya sih cantik ya teman-teman, tapi dia memiliki duri yang sangat berbahaya. Nah, ini papan informasi mengenai ikan lepu ayam yang tadi kita lihat. Selanjutnya ada gurita raksasa. Menurut informasi, gurita ini merupakan salah satu pendatang baru di tahun 2024 loh. Dilarang menyalakan flash ya. Lalu ada juga ikan buntal, ikan yang ada di serial SpongeBob ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di area Shark Aquarium. Di Shark Aquarium SeaWorld terdapat jenis ikan hiu, diantaranya hiu sirip hitam. Di sini juga terdapat pertunjukan live feeding shark atau pemberian makan hiu secara langsung setiap hari mulai pukul 14.30. Dijamin anak-anak pasti excited banget ketika melihat hiu diberi makan. Lanjut lagi kita ke touch pool area bintang laut. Kalian bisa memegang bintang laut asal didampingi oleh petugasnya ya. Sekarang aku akan ajak kalian ke area jellyfish atau area ubur-ubur. Sebelum ke area ubur-ubur, kita akan melewati ruangan yang dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi ikan. Konsepnya modern banget ya. Terakhir aku kesini di tahun 2021, ini belum ada loh. Jadi untuk SeaWorld itu aku mengacukan jempol sih, karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak kalah dengan pesaingnya seperti yang di BXC Bintaro maupun di Jakarta Aquarium. Nah, sebelumnya kita melipir dulu nih, ada ikan lagi di dalam mobil.
Nah, dari ruangan tadi kita lanjut, lalu ada area ini ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa terlihat ikan pari yang berukuran sangat besar. Diameternya yaitu sekitar 250 cm dengan berat 230 kg. Lalu di sebelahnya ada spot foto yang bisa digunakan untuk memfoto anak-anak seolah-olah berada di dalam ikan hiu. Langsung aja kita masuk ke area ubur-ubur atau jellyfish. Untuk pertama kali ketika aku lihat ke sini, sepertinya ini juga direnovasi ya. Terakhir di tahun 2021 belum seperti ini. Nah, di dinding-dindingnya ini dibuat lukisan ubur-ubur yang menyala di dalam kegelapan. Terus di dindingnya juga ada mengenai informasi siklus hidup ubur-ubur. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dalam membudidayakan ubur-ubur, SeaWorld Ancol bekerja sama dengan Ocean Park Hong Kong. Saat ini ada 2 jenis ubur-ubur yang berhasil dibudidayakan oleh SeaWorld. Yang pertama adalah ubur-ubur bulan atau moon jellyfish, dan yang kedua adalah ubur-ubur upside down. Untuk ubur-ubur bulan ini seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk upside down jellyfish yang seperti ini. Lucu banget, ubur-uburnya terbalik gitu ya, sesuai dengan namanya. Sekarang kita mau ke atas nih. Di sini tuh ada area tentang galeri seni. Jadi kalian itu wajib mendownload aplikasi digital galerinya dulu ya. Di sini tuh kalian bisa belajar mengenai biota dan diorama yang pastinya dengan augmented reality yang memberikan pengalaman baru yang seru. Langsung aja kita masuk ke dalam digital galerinya dulu yuk. Nah, ini penampakan di dalam galeri digital ya. Jangan lupa untuk download aplikasinya dulu. Nanti kalian bisa scan barcode-nya. Jadi di sini tuh ada berbagai macam biota laut ya. Nah, ini untuk caranya nih, untuk menampilkan konten digital. Di dalam area digital ini terdapat berbagai biota yang dilindungi oleh kaca. Maka untuk para orang tua yang mempunyai anak-anak yang super aktif, harap diperhatikan ya. Keluar dari area digital tadi, kita akan menemui kolam besar yang berisi ikan-ikan seperti ini.
Lalu kita menuruni tangga lagi ya. Di dindingnya terdapat lukisan ikan-ikan yang menyala dalam kegelapan. Cantik banget loh di sini. Kalian bisa mengabadikan momen di sini. Jangan lupa untuk menyaksikan pertunjukan pemberian makan ikan arapaima di jam 1 siang. Sayangnya aku ke area ini ketika akhir-akhir pemberian makan ya, jadi agak telat gitu nih untuk videonya. Kalau kita ke SeaWorld, pastinya jangan lupa ke sini ya. Ini adalah akuarium berbentuk terowongan bawah laut raksasa yang dapat menampung sampai 5 juta liter air laut dan ratusan jenis biota di dalamnya. Saat berada di dalamnya, kita seolah-olah dapat merasakan kehidupan bawah laut melalui terowongan.
Selepas mengagumi keindahan biota laut yang ada di akuarium tadi, aku akan ajak kalian ke Museum Misteri Kehidupan Laut Dalam. Di museum ini menampilkan berbagai jenis ikan laut dalam yang sudah diawetkan untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada setiap pengunjung yang datang ke SeaWorld Ancol. Di dalam museum ini, kamu bisa melihat dengan dekat berbagai jenis ikan yang mungkin jarang kalian jumpai, sekaligus memperoleh wawasan baru tentang bagaimana ikan-ikan tersebut hidup dan berkembang biak. Di dalam museum ini merupakan ikan-ikan yang kerap ditemukan di perairan laut dalam. Oh ya, di SeaWorld Ancol ada layar yang bisa kalian sentuh untuk memperoleh informasi yang kalian ingin ketahui. Seperti ini ya layarnya. Di dalam screen ini memuat informasi tentang biota yang ada di SeaWorld, kemudian ada arena akuarium, jadwal pemberian makan, fasilitas pembelian tiket, biota, lalu ada jadwal show di samudra juga. Kalian tinggal klik aja nih informasi apa yang kalian butuhkan, nanti akan tampil di layar seperti ini. Terus yang unik juga di sini tuh di dekat pintu keluar ya teman-teman. Di sini tuh ada ikan dengan latar belakang kue-kue yang kelihatan lezat, lucu banget kan? Karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 2 siang, aku sudah berada di main akuariumnya nih teman-teman. Jadi di sini tuh setiap jam 2 siang ada pertunjukan pemberian makan ikan. Pemberian makan ini dilakukan oleh penyelam profesional dan menjadi salah satu atraksi yang menarik di SeaWorld Ancol. Sekarang kita simak yuk videonya, simak sampai selesai. Halo, selamat siang semuanya. Iya, coba mana tepuk tangannya dong. Ya, gitu kan, baru ramai. Oke, perkenalkan nama saya Budi. Di sini saya akan memandu para pengunjung untuk nantinya kita berkenalan tentang ikan-ikannya sambil makan siang. Nah, di sini ada yang udah makan. Ada yang udah, ada yang belum mau makan gratis kak? Mau bareng ikan hiu? Gak mau. Ya udah, jadi nggak jadi ya. Oke, sini adik-adiknya sebelum kakak penyelamnya hadir, sepertinya kalau penyelamnya masih bersiap-siap ya, menyiapkan makanannya dan juga menyiapkan alat selamnya. Sebelum itu Kak Budi ingin tanya-tanya dulu untuk adik-adiknya. Di sini tapi udah ada yang keliling tadi? Udah ada yang keliling? Udah, coba di SeaWorld Ancol ada apa aja? Coba yang tahu angkat tangan, kamu dikasih voucher Ichinogami. Tuh voucher belanja. Oh, ada apa nih? Kasih lambainya tangan dulu. Halo. Iya. Wah, ada dua penyelam kakak profesional dari SeaWorld Ancol tuh. Ada Kak Chandra juga. Halo Kak Chandra. Ada juga ada Kak Heru saat ini ya. Dia membawakan ember. Ada yang tahu nggak isinya apa ini? Makanan ya, makanan bukan cat ya, isinya makanan. Makanannya sebanyak 25 kg. Kalau dikali 2 berarti ada 50 kg makanannya. Cukup banyak ya. Nah, makanannya ini ada apa aja kak? Ada udang kupas, ada potongan gurita, ada lagi ikan kembung, ada ikan selar, wah ada ikan tongkol. Jadi variasi supaya saat pemberian makan ini ikan-ikannya tidak bosan ya. Apalagi di dalam akuarium ini dia cukup banyak, ada ratusan jenis ikan. Nah, ayo kita mau perkenalan yang mana dulu? Yang besar apa yang kecil ikannya?
yang besar. Nih, ini ada yang tahu ikan apa nih? Ikan pari. Ikan pari berbahaya nggak? Berbahaya, tapi dia kelihatannya baik tuh, selalu tersenyum tuh, coba lihat. Baik tuh, selalu tersenyum, kok berbahaya? Iya tuh, ya, ikan pari berbahaya. Di mana berbahayanya? Ya, terletak pada ekornya. Ekornya memiliki duri dan juga ada racunnya. Jadi gak cuma hanya duri dan juga ada racunnya. Jadi ada dua yang berbahaya ya, yang dimiliki ikan pari, duri dan juga racunnya. Nah, ini dari jenis ikan pari apa kak? Ini ikan pari kelapa. Tuh, coba lihat. Kenapa kok ikan pari kelapa kak? Iya, corak warnanya seperti kelapa tua. Iya, yuk. Kakak penyelam coba lagi yuk. Muter-muter, coba hitung lagi yuk. 2. Diputar-putar lagi. 3. Lagi ya kakak penyelam itu. 4. Nah, pusing gak kira-kira ikan parinya? Enggak ya? Ternyata kakak penyelam ini sedang melatih insting memburu dari ikan pari. Dikarenakan di habitat aslinya atau di laut aslinya, ikan pari ini dia cari makannya sendiri. Apalagi posisinya unik ya, yang dimana matanya ada di atas, namun dia mulutnya ada di bawah. Tuh coba lihat, enak. Terus sepertinya yang lagi dikasih tuh ikan tongkol tuh dikasih, ya. Nah, tapi agak sulit, coba lihat cara makan ikan pari coba ya. Lihat ya, kenapa ikan pari dia makan ini saat ini para penonton bisa lihat agak sulit. Dikarenakan ikan pari ini cara makannya unik dan juga sedikit jorok. Dia akan memasukkan lalu mengeluarkan kembali makanannya sampai makanannya habis. Kenapa? Karena ikan pari tidak memiliki gigi. Dia memiliki rahang yang kuat dan berbentuk seperti ini dia tuh. Itu duri beracun yang dimiliki ikan pari macan. Nah, di Siwo Tancol ada gak ikan pari macan? Ada, lokasinya ada di akuarium nomor 4. Yang di sana itu ada akuarium khusus ikan pari. Berisikan ada 3 jenis ikan pari, salah satunya ada ikan pari macan. Dan ikan pari juga dia nggak cuma hanya memiliki duri beracun, dia juga memiliki hal unik kalau dia sudah merasa terancam, yaitu dengan cara bersembunyi di bawah pasir. Wah, coba lihat nih, ada yang hadir nih. Ini, iya. Ini ada yang mau penyu apa kura-kura? Penyu, betul sekali. Penyu dengan kura-kura adalah hewan yang berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama kakinya, iya kakinya. Lalu yang kedua, tempurungnya. Tempurungnya kenapa? Tapi cemplung ya. Lalu perairannya ya, penyu ini habitatnya dia di air asin, kalau kura-kura dia di air tawar dan juga di darat. Ya. Tadi lagi dua perbedaannya. Perbedaan selanjutnya yang bisa ngumpet kepalanya, dua-duanya bisa ngumpet atau cuma hanya satu antara penyu dengan kura-kura. Ayo yang sudah hadir tuh. Wow. Ikan hiunya besar banget ya. Iya. Nanti dia akan balik lagi, nanti kita sambut, kasih tepuk tangan yang mulia. Kenapa kak? Iya, dikarenakan dia adalah hewan nokturnal, aktifnya hanya pada malam hari ikan hiunya. Namun sekarang dia sudah banget menyambut para pengunjung sepertinya. Wah, kasih tepuk yang mulia boleh untuk ikan hiunya. Waduh, besar banget. Ya. Wah, besaran mana tuh kakak penyelamnya? Ini dia, lepas makanannya. Lepas makanannya. Oke, kita berkenalan tentang ikan hiunya dulu nih. Ada yang nanya adiknya, ikan hiunya kok ada kumisnya? Itu tadi, itu bukan kumis, itu melainkan sumut. Sumut barbel itu adalah sensor yang dimiliki ikan hiu giant nurse shark atau ikan hiu perawan raksasa. Ini dia tuh, di depannya ada kumis. Itu adalah sensornya atau penciuman. Jadi kalau sensornya bergetar, tandanya dia sudah mencium bau makanan. Iya, karena itu ikan hiunya sudah bangun nih. Tuh, dia selalu melihat pergerakan dari ikan hiu giant nurse shark atau ikan hiu buto. Tuh, ikan hiunya kemana, kakak penyelamnya harus sigap. Karena untuk mengantisipasi nantinya ikan hiunya menyerang dadakan dari belakang atau samping.
Karena itu kakak penyelamnya harus sigap ya. Kalau udah sedang mendekat, dia harus bertatapan, karena ikan hiu kalau sudah bertatapan biasanya dia takut. Iya, karena itu kakak penyelam selalu melihat ikan hiunya saat pemberian makan berlangsung. Nah itu tadi yuk, kita bahas tadi ikan hiunya. Nah, kalau balik lagi kita bahas jenis kelaminnya dari ikan hiu. Oh sudah selesai kakak penyelamnya. Oke, hasil mainan, bye-bye. Iya, wah udah habis. Makannya 25 kg tuh. Kali 2 berarti 50, langsung habis makanannya. Iya. Setelah menonton pertunjukan tadi, jangan lupa untuk menonton juga pertunjukan pemberian makan ikan hiu di Shark Aquarium. Jadwalnya mulai pukul 14.30 ya teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kurang semangat, sudah makan siang belum? Ada yang bilang belum dari sebelah sini. Mau makan siang gratis gak? Kalau makan siang gratis mau semua. Di sini Kak Papa punya hadiah. Ada yang mau hadiah gak? Coba yang mau hadiah, siapa yang mau hadiah? Oh, belum hadiah semua. Sudah keliling SeaWorld Ancol. Dia udah mulai agresif karena kakak penyelamnya sudah turun. Oke, pengunjung untuk terlebih dahulu diarahkan kamera ponselnya agar tidak memakai blitz atau flash. Nah, kakak yang di belakang blitz atau flashnya boleh dimatikan. Bagi yang ingin mendokumentasikan atau menvideokan boleh untuk ISO phone-nya diterangin aja. Karena nanti kita akan melibatkan kakak penyelam, jadi nggak boleh pakai flash ya. Oke, diarahkan ke bawah terlebih dahulu untuk mengetes apabila flashnya ini sudah benar-benar mati, karena nanti kakak penyelamnya ini tidak memakai kerangkeng. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong untuk kakak penyelam dari SeaWorld Ancol. Oke, kakak penyelamnya akan siap-siap untuk turun ya. Oke, semangat kakak penyelam. Wah, kakak penyelamnya udah bawain makanan tuh. Oke, halo kakak penyelam. Kenal dulu pengunjung untuk kakak penyelam. Say hi kakak penyelam. Halo. Wah, kakak penyelamnya sudah masuk ke dalam akuarium ini pengunjung. Nah, jadi pengunjung seperti yang tadi Kak Papa bilang ya, kalau kakak penyelamnya ini sudah tidak lagi memakai kerangkeng, melainkan memakai baju khusus nih yang kakak penyelamnya pakai, namanya adalah shark shield. Nah, shark shield ini berlapiskan dari lapisan stainless steel pengunjung. Nah, karena waktu itu pengunjung pernah ada kejadian pahit, kenapa sih Kak nggak boleh pakai flash? Nah, Oba sedikit bercerita ya, boleh himbau juga kepada pengunjung, karena kita kali ini akan melibatkan kakak penyelam langsung. Karena pengunjung waktu itu pernah ada kejadian pahit yang dialami penyelam dari SeaWorld Ancol, di mana kakak penyelam kami ini harus menerima 54 jahitan di lengan kanannya. Nah, karena di dalam akuarium ini berisikan dari spesies ikan hiu terganas. Ada sang raja lautan, ada yang tahu gak ini namanya ikan apa? Ikan apa? Ikan hiu, betul. Namanya adalah ikan hiu. Jadi, ikan hiu yang ada di hadapan kita saat ini pengunjung merupakan spesies ikan hiu terganas. Nah, waduh, itu rupanya sama kakak penyelamnya, hebat banget kakak penyelam. Aduh, ikan hiunya dipeluk-peluk sama kakak. Saat ini sudah diberikan makan tuh sama kakak penyelamnya sambil dielus-elus. Padahal pengunjung ikan hiu tersebut merupakan ikan hiu terganas nomor urut ke-32. Nah, jadi ikan hiu ini merupakan ikan hiu paling terakhir, yaitu paling terakhir karena dia urutan ke-32, karena dari ratusan ikan hiu yang terganas hanya terdapat 32 jenis ikan hiu yang ada di dunia. Salah satunya adalah ikan hiu yang saat ini sedang diberikan makan. Jenisnya adalah ikan hiu perawan raksasa pengunjung atau giant shark. Nah, tapi
orang Jawa menyebutnya sebagai ikan hiu buto. Buto sendiri ini pengunjung diartikan dalam bahasa Jawa yang artinya besar atau raksasa. Tuh, kita lihat tuh, coba kita lihat kakak penyelam sama ikan hiunya lebih besar siapa? Besaran ikan hiunya, karena ikan hiu tersebut bobotnya sudah mencapai 250 kg pengunjung kurang lebih. Wah, besar sekali ya. Dan untuk panjangnya sendiri mencapai 190 cm sampai dengan 200 cm. Jadi hampir mencapai 2 meter kurang lebih untuk ikan hiu yang ada di dalam akuarium ini. Jenisnya adalah ikan hiu buto. Tapi fakta menariknya, ikan hiu buto ini dia memiliki cara makan yang cukup unik. Kalau ikan hiu nih pada umumnya makannya digigit, dicabik atau dikoyak-koyak. Kalau ikan hiu buto ini makannya dengan cara dihisap atau disedot seperti vacuum cleaner. Jadi makanya kalau di SeaWorld Ancol tuh harus disuapin sama kakak penyelamnya biar nggak berebutan. Nah, siapa di sini yang makannya masih disuapin sama kakak penyelam juga sudah habis. Nah, kalau kamu masih punya hadiah nih, masih ada yang mau hadiah nggak? Mau kasih pertanyaan dulu nih. Kira-kira apa sih nama lain dari ikan hiu yang ukurannya lebih besar? Ada yang tahu? Sekarang kita menuju ke area pintu keluar. Dari area pintu keluar, kalian akan menemui merchandise dan souvenir yang bisa kalian beli. Souvenir-souvenir ini beraneka biota laut khas SeaWorld yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Akhirnya, selesai sudah jalan-jalan ID mengajak kalian ke SeaWorld Ancol. Semoga video ini bermanfaat ya. Agar channel ini terus berkembang, harap dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya.